Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Kali ini kita akan membahas aplikasi pecahan pada soal. Sebelum itu, pada bab ini Bu Ella akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan juga pembagian pecahan. Yang pertama akan Bu Ella bahas yaitu penjumlahan pecahan. Dapat dilihat pada contoh yang Bu Ella sajikan, di situ ada pecahan 3/4 ditambah 2/5. Kunci dalam menyelesaikan soal penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan adalah penyebutnya. Jika dalam penjumlahan maupun pengurangan tersebut penyebutnya belum menunjukkan angka yang sama, maka yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya. Dapat dilihat pada gambar, di situ dalam proses penjumlahan ada penyebutnya yang 4 dan juga ada penyebut yang 5. Maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari penyebut atau angka yang bisa dibagi dengan angka 4 dan juga bisa dibagi dengan angka 5. Cara mencari angka tersebut bagaimana? Yang pertama, kalian mencari kelipatan angka 4 dan mencari kelipatan angka 5. Kalian cari bilangan terdekat dari 4 dan 5 yang menunjukkan angka yang sama. Misalnya, angka 4 kelipatannya 1 atau dikali 1, berarti 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8. Begitu juga dengan angka 5. 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, sampai nanti kalian bertemu dengan bilangan yang bisa dibagi 4 dan juga dibagi 5. Jika kalian teruskan kelipatan bilangan tadi, maka kalian akan menemukan angka 20. Maka bisa kalian buktikan bahwa angka 20 bisa dibagi angka 4 dan juga bisa dibagi dengan angka 5. Maka kedua penyebut tadi dijadikan penyebut 20. Penyebut 4 agar menjadi penyebut 20 perlu dikalikan angka 5. Jika penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya atau angka 3 juga dikali 5. Maka 3 kali 5 per 4 kali 5. Kemudian angka 2/5. 5 agar jadi penyebut 20 perlu dikalikan angka? Benar, angka 4. Maka 5 kali 4, pembilangnya juga harus dikalikan 4. Berarti 2 kali 4 per 5 kali 4. Maka hasilnya 3 kali 5 berapa? Benar, 15 per 20 ditambah 2 kali 4 berapa? 8, 8 per 20. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 8 sama dengan 23. Maka hasilnya 23 per 20. Sekarang contoh yang kedua yaitu pengurangan pada bilangan pecahan. Pada gambar yang Bu Ella sudah sajikan, di situ tertulis pecahan 3/4 dikurangi 2/6. Seperti yang Bu Ella bilang di awal, kalian harus melihat penyebutnya. Jika penyebutnya belum menunjukkan angka yang sama, maka kalian perlu mencari bilangan yang bisa dibagi angka 6 dan juga bisa dibagi dengan angka 4. Cara mencari bilangan tersebut masih sama, yaitu kalian mencari kelipatan angka 4 dan juga kelipatan angka 6, dan kalian harus menemukan bilangan terdekat yang menunjukkan angka yang sama. Jika kalian teruskan 4 kali 1, 4 kali 2, 6 kali 1, 6 kali 2, maka kalian akan menemukan angka 12. Jadi, penyebut 4 dan 6 dijadikan penyebut 12. Caranya sama dengan yang penjumlahan yang tadi. 4 untuk jadi 12 perlu dikalikan angka berapa? Benar, angka 3.
Jika penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3, sehingga hasilnya 3 kali 3 per 4 kali 3. Kemudian pecahan 2 per 6. 6 agar jadi 12 perlu dikalikan berapa? Benar, dikalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2, sehingga hasilnya 2 kali 2 per 6 kali 2. Menjadi 3 kali 3 berapa? Benar, 9. 9 per 12 dikurangi 4 per 12. Hasil akhirnya yaitu tinggal pembilangnya dikurangkan menjadi 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Maka hasil akhirnya 5 per 12. Setelah dua contoh tadi, sekarang kita langsung masuk ke soal cerita. Di situ, Edo menyimpan 2 per 4 kg jeruk, 3 per 5 kg apel, dan 2 per 5 kg salak di kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan dalam kulkas? Jika yang ditanyakan adalah seluruh beratnya, maka yang dipilih adalah operasi penjumlahan. Maka kalimat matematikanya adalah 2 per 4 ditambah 3 per 5 ditambah 2 per 5. Kalian lihat di situ penyebutnya ada angka 4 dan juga ada angka 5. Seperti contoh yang pertama, jika kedua bilangan tersebut, maka yang bisa dibagi dengan dua bilangan yang tadi adalah angka benar, angka 20. Maka penyebut 4 dan 5 dijadikan penyebut 20. Angka 4 agar menjadi penyebut 20 perlu dikalikan 5. Dan penyebut 5 agar bisa menjadi penyebut 20 perlu dikalikan angka 4. Maka hasilnya dari kalimat matematika yang tadi adalah 2 kali 5 per 4 kali 5 ditambah 3 kali 4 per 5 kali 4 ditambah 2 kali 4 ditambah 5 kali 4. Hasilnya 2 kali 5, benar 10. 10 per 20 ditambah 12 per 20 ditambah 8 per 20. Hasilnya berapa? Benar, 10 ditambah 12 ditambah 8. Hasilnya 30. 30 per 20. Itu merupakan berat keseluruhan dari buah Edo yang disimpan dalam kulkas. Operasi yang kedua setelah penjumlahan dan pengurangan adalah perkalian pecahan. Pada gambar yang Bu Ella sajikan, di situ ada dua contoh dalam bilangan pecahan biasa dan juga dalam bilangan pecahan campuran. Jika pecahan tersebut sudah dalam kondisi pecahan biasa, maka kunci dalam perkalian adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jika di situ tertulis 5 per 6 kali 3 per 5, maka pembilangnya yaitu 5 dan 3 langsung dikalikan. Sehingga hasilnya 5 kali 3 per 6 kali 5. Hasilnya berapa? Benar, 5 kali 3, 15 per 6 kali 5 sama dengan 30. Dari bilangan tersebut bisa kalian sederhanakan ke bilangan pecahan yang paling sederhana menjadi berapa? Benar, 1 per 2. Karena 15 dibagi 15 sama dengan 1 dan 30 dibagi 15 sama dengan 2. Dapat dilihat pada contoh kedua dalam perkalian pecahan yaitu pecahan campuran. Maka kalian harus ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 1 per 2 menjadi pecahan biasa. 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah pembilangnya 1 menjadi 7. 7 per 2 dikalikan 24 per 7 jadi berapa? Jadi 18 per 7. Sehingga 7 per 2 dikalikan 18 per 7. Ada satu trik lagi dalam pecahan.
Jika penyebut dan pembilang menunjukkan angka yang sama dan dalam operasi perkalian, ingat, hanya dalam operasi perkalian, maka kalian bisa mencoret angka tersebut dan dijadikan angka 1. Seperti pada contoh, angka 7 sebagai pembilang dan angka 7 sebagai penyebut dalam operasi perkalian di atas diganti menjadi angka 1. Sehingga 1 kali 18 per 2 kali 1. Hasilnya menjadi 18 per 2. Atau bisa dibaca 18 dibagi 2. Sama dengan berapa? Benar, 9. Sekarang, misalkan dalam diskon atau potongan harga yang pernah kalian lihat dalam tempat perbelanjaan, di situ tertulis 25% dari 500, 20% dari 400, maupun 30% dari 600. Kita akan menghitung dengan perkalian pecahan. Yang pertama, 25% dari 500. Maka perlu diingat 25% adalah 25 per 100. Setiap kata persen pasti penyebutnya menjadi 100. Sehingga 25 per 100 dikalikan 500. Kalian ingat yang tadi Bu Ella bilang, jika dalam perkalian dan ada penyebut ataupun pembilang yang bisa dibagi habis ataupun bisa diganti dengan angka 1, maka bisa kalian coba. Di sini 500 bisa tidak dibagi dengan 100? Bisa. Kalian punya uang 500, dibagi ke dalam uang 100-an menjadi berapa? Berapa uang 100-an? Benar, ada 5. Sehingga 500 dibagi 100? Benar, 5. Hasilnya 5 ini dikalikan dengan angka 25. Hasilnya 25% atau 25 per 100 dari 500 yaitu 125. Berlaku juga untuk 20 per 100 atau 20% dari 400, 30 per 100 atau 30% dari 600. Di situ setelah kalian jadikan pecahan biasa, maka 400 bisa dibagi dengan 100, hasilnya berapa? 4. 4 dikalikan 20, hasilnya 80. 600 pada soal yang ketiga juga sama. 600 dibagi 100 sama dengan berapa? Benar, 6. 6 dikalikan 30 hasilnya 180. Setelah penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian, sekarang kita ke operasi yang terakhir dari pecahan, yaitu pembagian pecahan. Pada contoh yang Bu Ella sajikan, di situ terdapat 2 pecahan. Yang pertama pecahan biasa dan yang kedua pecahan campuran. Pada pecahan biasa dapat kalian lihat di situ soalnya adalah 5 per 8 dibagi 3 per 4. Maka yang harus kalian ingat dan harus kalian pegang adalah pembagian itu diubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan pecahan yang kedua dibalik antara pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dapat kalian lihat di situ, bilangan keduanya adalah 3 per 4. Bu Ella balik menjadi perkalian menjadi 5 per 8 dikali 4 per 3. 4 yang awalnya penyebut menjadi pembilang dan 3 yang awalnya pembilang menjadi penyebut. Setelah itu, perkalian berlangsung seperti biasa, seperti tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 4 sama dengan 20, dan 8 kali 3 sama dengan 24. Hasil dari pembagian itu adalah 20 per 24. Boleh kalian sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana, 20 dibagi 4, dan 24 juga dibagi 4, hasilnya 5 per 6. Sekarang contoh yang kedua yaitu pecahan campuran. Dalam pecahan campuran ketika itu adalah operasi perkalian dan pembagian, kalian harus ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu.
Diingat kembali caranya. 5/1/2 pecahan biasanya menjadi 11/2. Dan 2/3/4 pecahan biasanya menjadi 11/4. Ingat lagi, ketika pembagian, maka diubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan kedua dibalik penyebut menjadi pembilang dan pembilang dibagi menjadi penyebut. Setelah dibalik menjadi 11/2 kali 4/11. Seperti yang sudah Bu Ella jelaskan tadi, ketika pembilang dan penyebut bisa dibagi dalam proses perkalian atau dalam perkalian pecahan, maka boleh dicoret atau dibagi seperti 11 pada pembilang dan 11 pada penyebut, sama-sama dibagi 11 maka menjadi 1. Menjadi 1 kali 4 per 2 kali 1. Maka hasilnya 4/2 atau 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Benar, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya, mari kita lihat pada soal cerita. Pada soal tersebut, tertulis, ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Maka, kalimat matematikanya adalah 3/4 dibagi 4. Ketika ada bilangan tertulis 4, 10, 11, 50, maka sebenarnya pecahan biasanya adalah bilangan tersebut per 1. Jadi, dalam soal ini menjadi 3/4 dibagi 4/1. Maka ingat, pembagian menjadi perkalian dengan dibalik. Hasilnya menjadi 3/4 dikali 1/4. 3 kali 1, 4 kali 4. Hasilnya berapa? 3/16. Cukup sekian aplikasi pecahan pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Agar lebih memahami, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang Bu Ella berikan. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.